Shalom sahabat terang hidup yang berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan dalam Yesus. Dan selama kita hidup di dunia ini kita punya kepastian bahwa satu hari kelak ketika Tuhan memanggil kita punya tempat yang pasti di surga. Karena itu janji Yesus dan janjinya ya dan amin. Kita bersyukur hari ini karena kita juga bisa membahas tema penting. Tema saya adalah pria dewasa yang tidak dewasa. Pria dewasa yang tidak dewasa. Saya baca 2 ayat dari Efesus pasal 4 ayat 13 dan 14 firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan penuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini menjadi menarik karena tema saya pria dewasa yang tidak dewasa. Ya, ini fakta. Ada banyak sekali rumah tangga bermasalah karena pria dewasa yang namanya ayah itu tidak bertanggung jawab, atau dia tidak dewasa. Bicara kedewasaan, maturitas itu bukan soal umurnya berapa, tapi ini soal kematangan jiwanya, kematangan spiritualnya, kematangan sosialnya, kematangan mentalnya, kematangan berpikirnya, kematangan berelasi dengan istri dan anak-anak, dan juga dalam konteks di luar yang lain. Nah, saya ingin mengatakan bahwa seringkali banyak sekali keluarga bermasalah, terjerumus dalam persoalan yang pelik, bukan karena faktor-faktor eksternal dari luar, tapi faktor internal, dan itu ada dalam diri seorang ayah yang sudah dewasa secara usia, tapi tidak dewasa dalam pikiran, tidak dewasa dalam mental, tidak dewasa dalam spiritual, dan tidak dewasa dalam sosial. Sehingga apa? Memberi pengaruh pada peran dia sebagai guru, sebagai leader, dan sebagai imam dalam keluarga. Dan ini mengacaukan banyak hal. Dan banyak keluarga bermasalah karena salah satu akar masalah adalah pria dewasa tapi tidak dewasa. Belum dewasa-dewasa juga. Nah, Paulus mengatakan di sini bahwa kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Jadi orang-orang itu betul-betul dewasa. Nah, ini enggak ada dalam kehidupan pria dewasa di rumah yang namanya ayah. Nah, ketika ayah tidak dewasa, mungkin fisik dewasa karena dia sudah umur sekian, tapi mentalnya, sosialnya, dan spiritualnya masih childish. Dan ini menimbulkan masalah dalam mengemban peran dia sebagai seorang ayah di rumah, baik sebagai imam, sebagai guru, dan sebagai leader. Hal yang kedua, Paulus mengatakan di ayat ini adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa dimaksud dengan tingkat pertumbuhan? Maksudnya begini, satu proses untuk menjadi dewasa. Jadi kedewasaan itu bukan satu status, tapi satu proses mental, satu proses spiritual, satu proses sosial di mana tiap hari kita bertumbuh, mengalami pembaruan hidup. Jadi orang dewasa itu adalah orang yang mengalami proses pertumbuhan. Nah, salah satu ciri orang yang dewasa ialah memiliki prinsip hidup. Dia punya prinsip, dia punya pegangan hidup yang jelas. Orang dewasa itu mandiri dalam hidupnya. Ketika pria tidak mandiri, baik ekonomi, baik mental, ini baik sekali. Dia bahkan tidak sanggup ambil buat keputusan bagi dirinya dan bagi keluarganya. Ini bahaya. Nah, pria dewasa itu punya tanggung jawab. Apakah kita bertanggung jawab? Nah, itu akan mengukur kadar kedewasaan kita. Seberapa jauh kita itu dewasa? Nah, lihat aspek kemandiriannya. Lihat aspek prinsip yang dipegang dalam hidupnya. Lihat aspek tanggung jawabnya. Bagaimana responsibility dia di tengah-tengah keluarganya. Hal yang berikut adalah kedewasaan pria. Dewasa ialah dia punya sifat, punya sikap yang setia dan komitmen. Nah, hanya pria dewasa yang dewasa, jadi banyak pria dewasa tidak dewasa, yang punya komitmen dengan hidupnya, punya kesetiaan dengan pasangannya, punya kesetiaan dengan panggilan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, orang yang dewasa dalam Kristus, satu proses menjadi dewasa, dia hidup tidak untuk dirinya, atau egoisme itu menghilang, dan yang ada adalah dia belajar untuk berbagi, dia belajar memberi. Jadi bagaimana kita melihat proses kedewasaan itu akan tumbuh ketika kita tiap hari belajar firman Tuhan, akan tumbuh ketika kita belajar dari setiap pengalaman hidup, dari setiap peristiwa hidup. Nah, peristiwa itu menggambarkan bagaimana kita mengalami banyak hal, tapi self kita, meminjam istilah ya client center therapy, ya, adalah satu kekuatan di dalam diri kita.
Untuk bagaimana kita berkorelasi dengan dunia eksternal kita, dengan dunia sekitar kita, dengan lingkungan kita, dengan pekerjaan, rumah tangga, keluarga, dengan pasangan. Bagaimana kita berkorelasi? Nah, kedewasaan itu tumbuh ketika kita dekat dengan firman Tuhan, sehingga ada buah. Dia punya prinsip dalam hidupnya, dia mandiri dalam hidupnya, dia punya responsibility-nya dalam hidupnya, dia punya komitmen untuk setia, dan dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia berbagi, hidup memberi kepada orang-orang di sekitar dia, bahkan memberi hidupnya kepada Tuhan. Dan itu adalah indikator dari orang-orang dewasa, dan itu suatu proses ketika kita komitmen untuk mengikuti Yesus dan komitmen untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. Hal yang ketiga ialah Paulus mengatakan bahwa sehingga kita bukan anak-anak lagi. Jadi kita tidak lagi menjadi kekanak-kanakan dalam kedewasaan atau orang dewasa yang nggak dewasa. Tapi kita orang dewasa yang dewasa. Artinya apa? Bahwa kita itu adalah orang-orang yang sudah bertumbuh melalui proses yang panjang, komitmen yang tinggi untuk menjadi dewasa. Nah, orang yang demikian tidak lagi childish, jadi sudah dewasa tapi nggak dewasa. Nah, orang yang tidak dewasa itu biasanya labil sekali. Biasanya nggak stabil hidupnya. Biasanya rapuh. Biasanya mudah untuk bergerak, nggak punya prinsip. Dan itu selalu dia. Aku di gereja, di rumah tangga, selalu aku. Pokoknya aku paling penting. Kalau keinginanku dituruti, aku senang. Kalau keinginanku tidak dituruti, aku ngambek. Orang suka mengapai istilah baper. Selalu baper aja. Beberapa orang di negeri ini sekalipun badannya besar, usianya sudah 70-an, tapi masih baper. Kalau kita nonton YouTube, kita akan lihat orang-orang yang baper. Apa-apa baper, apa-apa sensi, apa-apa baper, apa-apa parno, apa-apa halu. Waduh. Nah, itu ciri khas dari pria yang dewasa tapi tidak dewasa. Gampang merajuk. Gampang untuk misunderstanding. Gampang untuk emosi. Gampang untuk merajuk. Gampang untuk baper. Gampang untuk sensi. Gampang juga untuk halu. Itu istilah kerennya, halusinasi. Jadi orang-orang yang tidak dewasa itu biasanya dependent, bergantung. Agak bahaya juga. Kalau anak-anak masih kecil bergantung kepada kita itu wajar. Tapi kalau orang sudah dewasa, sudah tua masih bergantung, tidak bisa sendiri, waduh, ini agak bahaya. Itu sebabnya Paulus katakan supaya kita bertumbuhnya dewasa. Karena kalau kita anak-anak tidak meninggalkan kekanak-kanakan dalam diri kita, orang yang dewasa yang seharusnya dewasa, maka kita akan bergantung. Kita tidak berani ambil keputusan, tidak berani melangkah, tidak berani bertanggung jawab, tidak berani mengambil risiko. Dan itu ciri khas dari orang dewasa yang tidak dewasa. Nah, Paulus justru bicara supaya kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan dalam diri kita sebagai orang dewasa untuk menjadi dewasa, supaya kita menjadi orang dewasa yang memiliki sifat dewasa dalam Kristus. Hal yang keempat, Paulus mengatakan di sini bahwa yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi ketika kita bertumbuh menjadi dewasa, maka kita tidak mudah untuk goyah, tidak mudah untuk rapuh, tidak mudah untuk ditipu, tidak mudah untuk dimanipulasi, tidak mudah untuk direkayasa, tidak mudah untuk kemudian menjadi labil dan gak jelas. Nah, orang-orang yang dewasa itu bisa meninggalkan sifat kekanak-kanakan, yang labil, yang rapuh, yang gak jelas, yang mudah ngambek, yang mudah untuk merajuk, yang mudah untuk mundur, apa-apa pindah gereja, apa-apa tersinggung, apa-apa. Waduh, susah kalau kita. Bagaimana kita mau maju kalau pria-pria dewasa yang seharusnya dewasa malah kekanak-kanakan? Yang seharusnya dewasa dan menjadi contoh di keluarga dan di gereja dan di masyarakat, kekanak-kanakan, apa yang bisa diharapkan? Seharusnya dia matang, buat keputusan, bertanggung jawab, menjadi orang yang visioner, yang berani melangkah, bertanggung jawab, mandiri. Tetapi justru malah minta dikasihani, minta diperhatikan, minta diklonin, minta di support, minta diakui, waduh, repot juga. Nah, kalau kita sebagai pria dewasa justru malah tidak dewasa, ini kan jadi pertanyaan. Dan justru di titik itulah ada masalah, ada banyak persoalan-persoalan, ada banyak kesulitan-kesulitan yang akan terjadi di pernikahan kita dan di rumah tangga kita, bahkan di tugas kita dan pelayanan kita, bahkan di tengah-tengah
keluarga kita. Ini saatnya kita untuk meninggalkan itu. Supaya apa? Kita menjadi orang dewasa yang memiliki sifat dewasa dan bukan kekanak-kanakan. Saya menutup dengan renungan saya dengan mengatakan begini, bahwa orang dewasa itu dia punya semangat untuk bangkit kalaupun dia pernah jatuh dan terpuruk. Dan orang yang dewasa dia punya kemauan kuat untuk maju dan bertempur. Dia tahu bahwa ini berat, dia tahu ini sulit, tapi karena dia dewasa dia kuat dan dia punya semangat untuk berjuang. Seorang Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, pernah mengatakan, never give up. Jangan pernah menyerah. Nah, orang dewasa adalah orang yang sekalipun dia jatuh dan terkapar, dia bangkit lagi dan berjuang. Kenapa? Karena dia punya pengharapan yang pasti dalam Yesus. Dan ini yang dimaksud Paulus. Orang yang dewasa punya pertumbuhan iman dalam kepenuhan Kristus. Dia bukan lagi anak-anak dan dia tidak mudah diombang-ambingkan. Bahkan ketika dia jatuh, dia bisa bangkit lagi. Karena dia tidak pernah menyerah, tapi dia berserah pada Yesus. Tuhan memberkati dan shalom. Amin.